Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya. Ini pertanyaan apa komentar ngawur ini ya. Hidayah yang memberi Allah, Mas. Ya tahu hidayah yang memberi Allah. Bukan kita yang meminta hidayah, tetap istiqomah yang utama. Loh, kalau kita tidak meminta hidayah, mana kita akan diberi hidayah gitu loh. Ya. Loh, Anda ini berdoa, berusaha, kelakuanmu apik. Itu bagian dari ikhtiar. Akhirnya Tuhan memberikan hidayah. Kalau dalam ilmu hikmah ini namanya warid. Ya. Coba ya. Kalau tidak percaya. Anda zikir doa ya. Ya ibadah Anda kerjakan, tapi tambah wirid zikir. Waridmu muncul. Hidayahmu pasti muncul. Ya. Tapi kalau Anda katakanlah ibadah ya ora. Tirakat belas. Apakah Anda akan mendapatkan hidayah? Ya tidak mungkin. Ya. Anda akan mendapatkan hidayah itu tidak mungkin gitu loh. Ya, seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun gitu loh. Ya. Pasti ada peristiwa gitu loh ya. Orang mendapatkan hidayah itu pasti ada peristiwa di dalam hidupnya. Jadi jangan maknai arti sempit. Kalau misalkan Tuhan tidak memberikan hidayah kepada, terus apakah Anda mau begitu saja? Hanya diam, tidak berusaha. Ya ini ibarat ini loh. Kalau nasibmu jelek, uripmu hancur. Teman-teman Senin Legi, apakah Anda tidak mau berusaha untuk bangkit? Ya tambah nyungsep. Ya. Jadi kehendak Tuhan, peluang Tuhan, ini harus kita usahakan, kita upayakan. Bagaimana supaya Tuhan itu berkehendak kepada kita? Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Loh ya. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, apalagi prasangka-prasangka itu Anda landasi dengan cipta rasa karsa. Itu juga sama saja dengan doa. Walaupun Anda tidak ngoceh, ya Tuhan saya minta mobil. Tapi lek cipta rasa karsamu jadi satu. Ya. Perbuatanmu itu juga bagian dari doa. Omonganmu termasuk bagian dari doa. Batinmu termasuk bagian dari doa. Walaupun ya, tidak Anda tujukan untuk berdoa. Ya. Jadi ini yang harus Anda pahami. Jadi kita ini kudu cerdas sedikit gitu ya. Ini selaras dengan surat Ar-Ra'd ya, ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu loh ya. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Nah, ini dalam segala hal ya. Ini dalam segala bidang gitu loh ya. Dalam segala hal, dalam segala bidang. Ya, kalau nasib Anda ingin berubah, kalau takdir Anda ingin berubah, ya itu harus Anda lakukan itu. Misalnya ya, Anda pingin mangan ya, Anda pingin mangan terus Anda diem saja, apakah Anda bisa makan? Ya tidak bisa ya. Ya minimal Anda harus masak, minimal Anda harus bekerja. Ya tidak bisa bekerja, minimal Anda harus kemis ya. Kan seperti itu toh. Artinya ada sebuah gerakan, ada sebuah tindakan. Ya begitu pula hidayah gitu loh ya. Hidayah ini kita minta. Ya yang memberikan kuasa apakah Anda diberi hidayah atau tidak, ini adalah Tuhan. Nah biasanya orang-orang semacam ini ya, yang komentar semacam ini, dia itu selalu memandang hakikat ya. Tapi basic dasar syariatnya lemah. Akhirnya dididik Tuhan. Tuhan tidak suka dengan seperti itu. Ya. Tuhan itu ya Anda dilahirkan. Ya dilahirkan dengan fisik.
ya, tangan, mata, telinga, wis komplit, ya, supaya Anda menjalankan syariat. Syariat itu hukum, ya. Hukum manusia itu loh, apa, mangan turu ngising nelek ngesek, itu hukum manusia seperti itu, bekerja berusaha, bukan hanya mikir hakikat toh. Ya, kalau Anda hakikatnya, wah ini memang semua kehendak Tuhan. Loh iya, tapi dasarnya itu harus ada syariatnya. Harus ada tindakan. Ya, supaya apa? Supaya kita itu tidak dididik Tuhan, dididik Tuhan, ya. Ya, dididik Tuhan, lek kena masalah. Ya, tapi lek nggak kena masalah, lek jaya, lali ambil pangeran. Nah, ya, katakanlah Anda berada di fase terpuruk hidup Anda, ini sudah takdir Tuhan, ini sudah hidayah Tuhan. Lah, nggak play ya kayak gini ya kan, ya nggak play itu. Kalau misalkan seperti itu kan nggak play. Ya, uripmu banyak masalah, uripmu berantakan, ini sudah kehendak Tuhan. Tapi sing nglakoni bejat ya dirimu. Anda lempar kepada Tuhan. Apa yang tidak tambah dibentuk, ya. Ini yang harus hati-hati. Menanggapi komentar saudara Nunung, kenapa ya kalau pas sholat terus zikir lantai tempat saya sholat seperti gempa? Itu terjadi berulang kali. Apa penjelasan? Itu bukan lantainya yang gempa, ya, tapi diri Anda yang tidak stabil. Berarti ada makhluk halus di dalam tubuh Anda. Apa yang harus dilakukan? Puasa, ya, coba gawin poso, ya, gawin poso. Kalau Anda tidak kuat poso mutih, poso bila ruh, ya, hindari makanan yang mengandung nyawa, kendalikan emosimu. Itu nanti kalau memang itu ada makhluk halus ya di dalam tubuhmu, maka akan bangkit, akan reaksinya luar biasa lagi. Tapi tidak perlu takut, ya, Anda teruskan saja, ya. Poso bila ruh, tambahi zikir wirid pembersihan. Misalkan Anda perbanyak surat An-Nas, ya, 1000 kali misalkan, atau doa nur buat 100 kali, atau ayat kursi 1000 kali, gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus juga menanggapi komentar saudara Campbell Lucet, punya kodam pun percuma kalau tidak bisa berkomunikasi. Orang yang memiliki kodam sudah pasti bisa berkomunikasi dengan kodam. Jadi kalau orang, ya, ketempatan makhluk halus tidak bisa berkomunikasi, itu bukan berarti kodam. Jadi kesimpulannya seperti itu. Misalkan ya, saya punya kodam, saya bisa melihat, saya bisa perintah itu kodam, itu baru ada kodam. Kalau Anda, ya, tidak bisa melihat, tidak bisa berkomunikasi, apalagi memerintah, berarti itu bukan kodam. Anda bisa melihat tapi tidak bisa perintah, itu juga bukan kodam. Anda bisa melihat, ya, bisa perintah, tapi simbol perintah tidak mau menjalankan perintah Anda, itu juga berarti bukan kodam Anda, ya. Makanya pelajari ilmunya, ya, praktekkan, pasti akan banyak manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.